Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Karena ternyata banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang sakit di rumah. Makanya kata Rasul, "Ightanim khamsan qabla hamsin." Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah wasihataka qabla saqamika. Pergunakan sehatmu, kata Rasul, sebelum datang sakit kepadamu. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga alhamdulillah kita masih diberikan waktu yang lapang, waktu yang senggang. Karena kalaulah datang waktu sampi kepada kita, itu susah melakukan apapun yang kita lakukan, itu kadang-kadang tidak maksimal. Dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah untuk selalu menjalankan ibadah. Karena kadang badan lai sehat waktu wado, tapi tidak istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan istiqomah itu bare banyak tantangan, itu pasti. Tapi ganjarannya dari Allah juga sangat besar, yaitunya surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Kalau kita sudah mengatakan Tuhan kita ialah Allah, maka istiqomahlah. Tsumma istaqamu. Kalau kita istiqomah dalam menjalankan ibadah, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah datang ke pengajian, istiqomah dalam berbuat kebaikan selalu, taruh manarui, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang bisikan-bisikan malaikat-malaikat ke kalbu seseorang hamba itu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan cameh, jangan ragu, jangan bimbang. Makanya kalau orang-orang yang istiqomah itu tidak sulit menghadapi hidup. Walau bagaimanapun banyak permasalahan di hadapan mata, kalau sudah menyerah kepada Allah, insya Allah aman. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim dan tidak akan menzalimi hambanya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhir zaman, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi dan rasul yang kita imani dan yakini. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Mushola Quba, bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu, ama-ama, one-one, nenek,
Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu menjalankan ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Ya nek ya, lesiak nek. Alhamdulillah. Mungkin tak lama bekodo Bapak Ibu siap soleh Isya, mungkin awak ada capek baik karena ada peringatan tahun baru di Tampek Pak, di Bumi Lestari Pak. Biasanya awak kan mau ngopi dulu nih Pak. Mohon izin Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah diizinkan Allah berada di awal bulan Muharram. Itu kan ya Bu ya, bulan Muharram. Peristiwa yang agung, yang hebat, yang termasyhur di bulan Muharram ini, yang terkenal dengan yang diabadikan oleh para khalifah kita, yaitunya penetapan kalender Hijriah atau Hijrah, tahun baru Islam atau hijrah. Ada juga nanti mungkin Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah yang agung di bulan Muharram ini, yaitunya puasa Asyura. Ibu ya, puasa Asyura. Sejarahnya, penyebabnya, tak kala Rasul hijrah sampai di Madinah, Nabi melihat kaum Yahudi itu dia berpuasa, menahan Yaumil Hada. Mama Yaumil Hada, hari kini kok. Hari apa sekarang? Kini adalah hari yang agung, hari yang mulia katanya. Bagaimana keagungannya? Sekarang adalah hari Asyura. Apa kejadian hari Asyura itu, kata Rasul? Yang mana pada hari ini terbebasnya Nabi Musa dan kaum beliau dari kejaran bala tentaranya Fir'aun. Fir'aun ya Bu ya. Fir'aun. Koma dia teh. Fir'aun. Jadi pas lawi itu bala masuk Nabi Musa dengan kaum beliau, dikaya di Fir'aun di belakang sampai di seberang lawi Batawi beliau. Dan di sanalah Fir'aun keluar pengakuan keimanannya lagi. Jadi Fir'aun itu apakah dia mengaku beriman? Iman. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, apakah iman Fir'aun itu diterima Allah? Baru situ masalahnya. Tidak jawabannya. Karena Fir'aun itu mengaku amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Oh iya, aku mengakui, aku mengimani Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Sia Tuhan Musa, sia Tuhan Harun, yaitunya Allah. Nah, itu iman sudah di kerongkongan itu. Jadi ada dalam hadis riwayat dijelaskan pintu taubat ditutup. Nah, gitu. Ada saat pintu taubat itu ditutup, ada. Di mana tak kala ruh sudah berada di kerongkongan antara rongga dada dengan ini kepala. Tuh. La ci engok eleh. Jadi kok kata taubat sebelum itu diterima. Kata siapa? Kata Allah. Qul, itu dalilnya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa, jangan khawatir dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, tuh. Jadi innahu, sesungguhnya dialah Allah mengampuni seluruh kesalahan dan dosamu. Jadi mau dia saja banyak dosa, kalau kita minta ampun kepada Allah, diterima taubat kita, diterima.
Pasti. Bila taubat dah diterima, saat roh sudah di kerongkongan. Itu pintu taubat ditutup itu. Jadi kalau ada yang bertanya, kawan, kalau ambo banyak dosa, ini segala macamnya sewaktu muda dulu, namanya macam-macam lah dunia muda dulu. Kalau ambo taubat diterima oleh Allah, lain. Tapi ada syarat taubat itu ada 3 setidaknya. 1, berjanji tidak mengulanginya lagi. Itu kuncinya tuh. Berjanji tidak mengulangi lagi. 2, yang kedua, hindarkan perbuatan yang selama ini yang kita lakukan. Kada jo maksiat awak selama iko, tinggal itu tuh. Yang ketiga, perbanyak amal kebaikan. Karena itu kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Rasul, di masa saja berada. Wa atbi'is sayhatal hasanah tamhuha. Iringilah. Itu bahasanya, iringilah atau lakukanlah kebaikan-kebaikan sebagai penutup kesalahan selama ini yang kita lakukan. Iringilah kesalahan selama ini yang kita lakukan, kekhilafan dan dosa yang kita lakukan selama ini dengan banyak kebaikan. Tamhuha, mudah-mudahan dia bisa menghapusnya. Kalau dia awak namanya tip X. Gitu. Jadi maka dalam Islam itu tidak kenal dengan ijazah atau sertifikat penebus dosa. Itu tidak ada dalam konsep Islam itu. Kalau agama lain kita tidak tahulah. Tapi dalam Islam itu taubat kepada Allah langsung. Taubat yang minim itu, yang paling ringan itu istighfar. Membaca istighfar. Astaghfirullah Al-Azim. Panjangnya jadi ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar jadi ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan selanjutnya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi yang paling ringan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Biasanya awak siap-siap salat kan istighfar. Ya mak ya, ibu ya. Istighfar sebanyak-banyaknya. Karena Rasul seperti itu. Bahkan Rasul itu kan manusia yang sudah dijamin masuk surga, yang maksum. Maksum itu terbebas dari salah dan dosa. Dosa dapat jaminan ampun, sudah dapat jaminan surga, terbebas dari salah dan dosa. Tetapi beliau masih banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam suatu riwayat dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, wallah, kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum. Aku mohon ampun istighfar kepada Allah dalam sehari semalam min sab'ini marrah, 70 kali. 70 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau awak biasanya siap salat barakali, Bu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita kan istighfar, astaghfirullahaladzim, barakali biasanya. 3 kali atau 3 kali? Okey, 3 kali. Kok triknya 3 kali salat yang fardu, yang wajib 5. 3 kali 5 balik, tambah dengan istighfar sunnah lainnya. Enggaklah, mungkin 5 oleh 30 lah gitu kan. Atau istighfar takajui bagi dan segala macam. Astagfirullah. Kan lah ya doh. Gitu. Rasul sehari semalam 70 kali. Dalam hadis yang lain dah 100 kali. Kok begitu banyak? Apakah Rasul berdosa? Tidak. Rasul melakukan kesalahan? Tidak. Dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, Rasul itu beliau khawatir jikalau lalai qalbu beliau itu, hati beliau ingat kepada Allah. Jadi perbanyak istighfar.
Kalau orang tauhid itu membawakannya, biasanya kita istighfar 3 kali siap solat, kini jadikan ampe balik kali. Astaghfirullahaladzim, 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 ampe balik. Solat yang fardu 5, ampe balik kali 5. Niang, badan niang. Matematik tu mah. 70 kan pas tu. Awak sejak dia jadi guru, awak amalkan tarawih. Itu gunanya. Ilmu kan untuk diamalkan. Karena guna ilmu banyak kalau tak diamalkan. Iman, ilmu, amal. Anan 3 tu dah uliah tangga tu dah. Iman paralu dasar. Paralu. Alladzina amanu tu banyak itu. Baru amal, amilus solihah, orang beriman, orang beramal. Jadi kalau amal, karajo, perbuatan tanpa dasar iman, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Iman kalau tidak diamalkan juga sia-sia. Ilmu, beramal lewat tanpa ilmu tertolak. Ilmu yang tidak diamalkan itu juga tidak ada gunanya. Jadi tungku 3 sejarangan itu perlu iman, ilmu, amal. Contohnya yang membuat lampu ku siapa ku buat, yang mencetuskan pertama kali itu. Listrik ku kan perlu dia awak ni kau. Cobalah mati lampu ku awak beralek. Dah tanggung tu marabo duwe tu mah. Ni saya naiknya matian lo begitu. Tu keluar sedalah itu isi kebun binatang tu mah. Siapa yang menemu, siapa yang buat listrik ini nih? Bermanfaatkah? Manfaat bagi siapa? Bagi manusia. Islam dia tidak. Thomas. Itu Thomas ya. Alpha Edison. Bermanfaat bagi manusia, bermanfaat. Bermanfaat dalam pandangan Allah tidak. Kenapa? Iman tidak ada. Iman itu perlu. Ternyata hal-hal yang penting, hijrah juga seperti itu, dasarnya iman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, berhijrah, wajahadu, berjihad, fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalihim, dengan hartonya. Alhamdulillah, kini roti banyak tu. Ini dengan harta ini, walaupun dalam bentuk roti. Gitu kan, bi anfusihim, dengan dirinya. A'dhamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi, lebih mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu maknanya berpindah. Nenek tadi dari rumah kamari itu hijrah iyo. Beko sudeko pulang lo hijrah desiko iyo. Tapi hakikat hijrah itu dalam pandangan Rasul, alladzina hajaru. Jadi hijrah itu adalah man hajara manallahu anhu, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu hakikat hijrah itu. Jadi ternyata hijrah momen itu sangat tepat sekali. Kalau anak-anak kini-kini, anak-anak muda-muda kini kan banyak gaya itu. Hijrah yuk gitu kan. Kan banyak anunya kini itu, bermacam-macam anunya lah gitu kan, imbauannya. Tetapi dia tetap saja berada pada perbuatan yang salah, itu tidak benar hijrahnya. Hijrah yuk senyap, tapi dia tidak sholat. Hijrah yuk senyap, tapi dia tidak menutup aurat, dia perempuan, itu kan tidak benar hijrahnya itu. Hijrah yuk, tapi dia main TikTok yang tidak benar juga di dalam medsos itu salah hijrahnya itu. Kalau hijrah itu man hajara mana Allahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah tinggal, itu yang hijrah itu. Jadi mudah-mudahan kita mendapat yang terbaik dalam pandangan Allah, karena kehidupan kita ini hanya sesaat dan sementara. Rajin awak datang ke rumah saji, ke surau, ke musola, dengar pengajian selama kau jarangnya, berarti hijrah kita kepada kebaikan.
Selama ku awak solat di rumah saja, kini lador ke musola, itu hijrah kepada kebaikan namanya itu. Solat di rumah kami lah sembahyang je ya. Iyo, samakah solat di musola dengan di rumah? Tidak. Apanya yang beda? Nilainya. Solat tetap juga 3 rakaat maghrib tu. Subuh tu tetap juga 2. Di rumah 2, di siko 2. Tapi samakah nilainya dalam pandangan Allah? Tidak. Bagaimana nilainya? Itulah solat berjamaah itu. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Kalau ragu boleh bertanya, Pak. Ada ulama menyatakan solat berjamaah itu hukumnya wajib. Dasarnya apa? Al-Quran. Aqimus sholah. Itu perintah fil amr. Bapak Ibu yang mungkin yang paham bahasa Arab, dirikan solat. Waktu zakat, tunaikan zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Dia waw di sana, waw ataf, mengulangi. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk mereka itu. Siapa orang yang rukuk? Siapa yang mereka yang rukuk? Yang salat jamaah. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan salat berjamaah itu wajib, ya sah. Itu dasarnya fardu, penting. Makanya sampai-sampai Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ambo lah gaek gini gua." "Oh, lah gaek ya." Jadi ndak nampak jalan ke masjid lah doh. Jadi lah batungke atau ndak lo dong ke membimbang ke rumah masjid itu doh. Jadi apa perlu jo datang ke rumah masjid itu salat jamaah? Kata Rasul, "Lai tadanga suruh azan." "Lai ya Rasulullah, datang." Mandanga go cuma to je telinga. Telinga. Ndak cuma to dah. Orang buto, orang gaek lo le. Ndak ada nang kami mimbiang ke rumah masjid dah. Begitu dianjurkan oleh Rasul. Luar biasa. Jadi sangat penting. Kadang-kadang awak solat tu kan hanya gugur kewajiban. Lah sembahyang Allah itu. Kadang solat tu jangan ketulah. Kadang solat antar iklan lah bagai. Iklan tepi sembahyang dah lo. Solat sudah, iklan selesai. Contoh, ibu-ibu nang galak tu itu mah. Dah lah gitu. Penting bagi kita ibadah itu dinikmati. Bukan hanya makanan saja kita nikmati, ibadah. Rabbil firli. Apa maknanya? Ya Allah, ampunilah aku. Berarti awak salah. Awak berdosa. Mengaku awak, ya Allah, ampunilah aku, ya Tuhanku. Warhamni, ya Rabb, sayangilah aku. Luar biasa. Kalau dikaji hakikat makna hakikat solat tu luar biasa. Sangat luar biasa. Warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rezeki ya Rabb. Wahdini, beri petunjuklah aku ya Allah. Wa'afini ya Rabb, maafkanlah kami ya Allah. Berarti awak sadoalahnya kanai serba kurang. Ndak ada cialah itu. Lemah kita itu. Makanya Allah satu-satunya. Jadi mari kita sama-sama kita istiqomah, kita jaga ibadah kita. Jangan sampai ibadah awak lalaikan. Anak-anak awak, generasi-generasi awak, berang awak, marah kita kalau nyo meninggal solat. Jangan dek karena talambeknya sekolah, talambeknya pulang awak berang sama macamnya, salah memasak, angui mabu yayi itu kan, mabu yayi nya angui je gitu kan. Mungkin apa tabakan sesuatu berang marabo atau handphone jatuh dia nak awak berang bagai itu, solat tinggal marah kita. Belum diancamnya. Lebih rancak awak berang kini dulu Bapak Ibu daripada kena berang masuk di neraka. Bayu ndak ada yang menolong loh. Kalau kini masih ada marah mamanya, papanya masih ada yang mengadu tu. Nak sampai neneknya bayi. Hilang tu di rumahnya tiba sampai nenek sampai kakek. Nyolah kadang-kadang anak gini kau mah, lah cari cadiak lah leh. Ndak baik-baik kawannya. Tapi kalau nanti di akhirat marah malaikat-malaikat itu kama ka bayi. Mengadu ke mamah awak, mamah aku kan di berang tu mah.
Kaya awak ngadu ya ni berang lah tu mah. Ndak ada kecuali amal soleh. Ndak ada lain daripada itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kata Allah, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falyaman amalan solihan, maka hendaklah beramal soleh. Alhamdulillah di tahun baru ini, tahun baru Islam ini, tahun hijrah ini, mari kita hijrah kepada yang lebih baik. Setidaknya al-hijratu i'tiqadiyah, hijrah atau berpindah secara bentuk keyakinan, kepercayaan yang tidak cocok, yang tidak benar, yang bertentangan dengan keyakinan kan kepercayaan, aturan-aturan Allah, tinggal tu sedolahnya. Al-hijratu i'tiqadiyah. Ini kalau ada kepercayaan-kepercayaan kepada yang lain, makanya Islam itu hebat. Satu-satunya agama yang berani menyatakan tidak hanya Islam. La ilaha illallah. Apa maknanya itu, Bu? Tidak ada Tuhan. Jadi lam di sana itu kaidah hukum lam itu ada dua. Ada lam nahiyah, ada lam nafiyah. Ada melarang, ada menafikan. Kalau melarang tu la taqrabus shalah, jangan salat. Wa antum sukara, jika kamu dalam keadaan mabuk. Dia orang mabuk tak boleh salat. La taqrabuz zina, jangan zina. Banyak itu larangan. La taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu. Mendekik juga, makan juga kuldi itu keluar. Nah gitu. Kemudian la ilaha illallah, meniadakan tidak ada Tuhan selain, ada nafi, ada isbat. Nah, itu dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid, nafi isbat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada Tuhan di dalam Islam tu Allah. Kalau tidak ada. Nah gitu. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain tidak ada kecuali Allah. Kalau Tuhan tu cocok dibaca Tuhan tu hantu, hantu 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 hantu. Itu ilmu akas itu, ilmu bahasa. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kemarin kan ada juga yang nyeleneh itu di media sosial itu, agama itu sama di mata Tuhan. Itu tidak benar, itu pernyataannya itu salah. Itu dalam Islam Tuhan kita Allah. Dalam pandangan Allah agama tidak sama. Dalam Islam agama tidak sama. Hati-hati. Kalau mengecek itu orang Islam, itu rusak akidahnya tu. Tauhid itu tidak betul itu. Perlu diluruskan tauhidnya itu. Kenapa? Karena dalam Islam itu Tuhan kita Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah. Tidak ada lain daripada itu. Dalam pandangan Allah tidak sama agama itu do. Inna dina indallah Islam. Ada indi di serta inda. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu tauhid itu. Tidak bisa dimain-mainkan di sana itu. Jadi hal-hal yang berkenaan, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada medsos, video-video pendek yang masuk ke HP awak, ke WA awak, kita cerna dulu, kita tabayun. Jangan cepat-cepat kita menerima, kita telan mentah-mentah, jangan. Itu merusak akidah, mendangkalkan. Karena waktu kuliah dulu masih tak kena ada guru mengecek kayak gitu. Kuliah S11. Sekarang kita belajar ilmu perbandingan agama. Wah, itu tanggung bangga itu. Tak kala saudara belajar ilmu perbandingan agama, jangan saudara menganggap agama saudara itu yang benar. Kalau iyo kecewa, murtad itu. Oh iyo lah tu, lah naik. Hati-hati itu. Dalam tauhid tidak boleh. Itu setidaknya rusak tauhidnya secara i'tiqadiyah. Itu namanya kalau di Minang namanya lain di mulut, atunya lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Itu bayu tu.
Jadi mulainya lainnya solat, asyhadu alla ilaha illallah, dia tindak. Dia ragu keyakinannya, kan ragu dia itu. Nah, jadi kalau dibawaan kepada sifat itu namanya sifat munafik, munafik i'tiqadiyah. Nah, kalau di Minang namanya orang munafik itu anggu-angga giliang ngemuah, nyo manggu tapi ndak, nyo manggiliang iyo. Kan susah tu. Unjuk nananda babarikan, tunjuk lurui kalengkiang bakai, pepe di luar, encung di dalam, manuak kawan sairiang, mengguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kan saruang. Dia satu, sama dengan kita, seidentitas, sama-sama Islam. Boleh tampil-tampil karajo, hati-hati itu. Itu yang musuh dalam salimui kesiawat itu tuh. Nyu menikam dari belakang. Jadi kata Rasul, orang munafik itu punya mata pedang dua, lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir itu jaleh, orang munafik enggak jaleh dah. Ada jo kecil lagi mengecen atau nama itu apa domba babulu kambiang. Domba babulu kambiang sama macam itu. Apa namanya itu? Elang babulu ayam, musang babulu ayam, doa itu. Madu, racun bermerek madu, itunya itu. Merek madu, mani, rancak benar, isi racun. Apalagi dalam Islam, itu bahaya, sangat bahaya. Makanya di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, yang diperangi pertama kali orang munafik. Orang munafik. Karena dia punya mata pedang dua, ndak dapat ke suuk jo kida, ndak dapat ke pai ke pulang jo santuang jo. Itu bayo. Jadi oleh sebab itu hati-hati, seluruh keyakinan, kepercayaan atau bentuk-bentuk ikatan-ikatan lainnya yang menyalahi aturan Allah dan Rasul, tinggalkan, itu ndak perlu. Ndak boleh. Ndak boleh kita ikuti. Apa saja aturan-aturannya. Makanya aturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Hukum-hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Hukum perundang-undangan yang tertinggi di dunia itu adalah hukum perundang-undangan Allah. Al-Quran. Ini dia Al-Quran ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lain. Tidak boleh menyeberangi dari ini. Al-Hufaz. Tidak boleh menyeberangi dari ini. Tidak boleh bentrok, tidak boleh bertentangan. Apalagi kalau di Minang, adat basandi, syarak basandi, kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Yang dikecian agama, orang baradai wajib memakainya. Tidak boleh bertentangan. Sekecil apapun, apalagi besar. Baik hukum adat, istiadat, adat yang diadatkan dan lain-lainnya, tidak boleh berseberang dengan aturan Allah. Tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati. Dalilnya la taati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat kepada khaliq Allah azza wa jalla. Bapak Ibu hadirin, sangat lapan hari. Ada yang kamu tanya, Bu? Boleh. Jadi satu, al-hijratu i'tiqadiyah, hijrah dalam bentuk keyakinan-keyakinan, kepercayaan, ikatan-ikatan. Kalau bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh kita pakai. Satu-satunya kita lurus di atas ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Tidak boleh nyimpang kita. Yang kedua, al-hijratu fikriyah, hijrah atau berpindah kalau ada selama ini bentuk pola pikir, pemikiran-pemikiran dan segala macamnya yang tidak cocok dengan pola pikir yang ada dalam Islam, itu tidak boleh. Itu dihindarkan, dijauhkan. Ide dan gagasan tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Hukum-hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah. Apalagi kalau kita diamanahi oleh Allah sebagai hakim, hitam putih itu di tangan awak, hati-hati itu. Hakim tu separuh kaki di neraka, separuh di surga.
Makanya Allah menyampaikan i'dilu, i'dilu. Itu perintah pilamar. Berbuat adillah. Adillah kamu. Kenapa? Huwa aqrabu litaqwa. Karena adil itu dekat kepada takwa. Makanya hati-hati. Jadi hukum tu ndak samuh jo membala batuang. Kalau di kampung ambo dulu masih ada membala batuang tu, sabalah diangkek, sabalah dipijaan. Nah, itu hati-hati itu. Hukum itu ndak tajam ke bawah tumpul katih. Tapi hukum tu adil. Bagaimana adilnya? Rasul menyampaikan, laula Fatimah binta Muhammad, hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jikalau Fatimah anak Muhammad sarakat, yang mencuri, mencilok, bahasa awaknya, yang mencuri, lakata'tu yadaha, maka aku yang akan potong tangannya, kata Rasul. Tidak perlu yang lain. Kalau Fatimah anak Muhammad yang maling, yang curi, aku yang akan potong tangannya, kata Rasul. Begitu adil tu. Jadi adil tu ndak tiba di parui bakampian, tiba di mato di piciangan, bukan kayak gitu. Tapi letakkanlah sesuatu pada yang benar. Apalagi kalau betul-betul kita berbuat adil, maka salah satu yang mendapat naungan nanti di akhirat di antara yang 7, yaitunya adalah pemimpin, penguasa, imam yang adil. Itu mendapat naungan nanti di akhirat. Tapi kalau pemimpin, imam, penguasa yang zalim, itu bahaya pula nantinya. Jadi al-hijratu fikriyah, hijrah secara pola pikir yang tidak cocok dengan pola pikir Islam, tidak boleh kita ikuti. Maka pakailah aturan-aturan Allah dan Rasul. Yang ketiga, al-hijratu syu'uriyah, berpindah. Selama ini mungkin bentuk perasaan atau hal-hal sifatnya yang mengarah cenderung kepada yang tidak benar. Kalau awaklah punya perasaan di dalam Islam kok mengaku kita sebagai Islam, sudah merasa berhak dan berkewajiban menegakkan, menerapkan syariat Islam, maka yang bertentangan dengan Islam, perasaan awak dalam mak tu doh. Ini tidak benar ini. Aku salah kok. Aku tidak betul kok doh. Makanya Rasul teknis menyampaikannya, man ra'a minkum mungkaran. Kalau engkau melihat kemungkaran, kata Rasul, maka cegahlah dengan kekuasaanmu, biyadih. Bahasa hadisnya di sana, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Biyadih itu dengan tangan. Tangan itu kekuasaan. Kalau menurut pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa menegakkan agama itu tidak akan bisa tegak kalau tidak dengan sultan. Sultan itu artinya kekuasaan. Kalau calik Bapak Ibu, sebelum Nabi hijrah masih di Mekah. Mekah itu kan tanah tumpah darah beliau tu. Beliau lahir di sana. Itu tidak ada kekuasaan. Dicakik Nabi sedang solat, dilantiang dengan tahi, diludahi, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Kekuasaan tidak ada. Setelah hijrah, baru sudah punya kekuasaan. Islam itu akan tegak. Maka penting, sangat penting sekali. Mari kita sama-sama istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas kemampuan kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, supaya tidak terpotong hadis tadi, kalau kamu tidak sanggup dengan kekuasaan, fa illam yastati' fa bilisani, dengan lisan, nasihat, bimbingan, arahan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Fa illam yastati' kau tidak taluk juga, kata Rasul, fa bi qalbi, dengan hati. Dengan hati itu dengan doa. Ya Allah, kami tidak suka dengan itu.
kan itu salah, tapi kami tidak kuat ya Rabb, tidak kuat, tidak ada kemampuan ya Allah, hindarkanlah kami dari itu ya Allah. Atau setidaknya membencihi dari hal yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul dalam rangka menghadapi kehidupan yang panjang, yaitunya kehidupan di akhirat kelak. Allah pemingkum, selamat menjalankan hidup baru di awal tahun ini. Mudah-mudahan kita selalu memperbarui amaliyah kita, memperbanyak. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama hendaknya. Alfa minkum ila liqa fastabiqul khairat.